نبي الله لبيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونورك شاري ومددك الجاري واجمعنا في كل أسوار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah yang sama-sama mendapat kemuliaan, keagungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ahad kedua di bulan Syawal ini, marilah kembali kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman, yang dimana siapa yang menjaga hak saudara muslim ke muslim lainnya, maka juga Allah akan menjaga hak-haknya di yaumil akhirat nanti. Menjaga hak muslim ke muslim lainnya. Di dalam kitab ini dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam kitab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ada mendengar dari Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Nabi di dalam kitab ini dikatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Jadi perlu kita perhatikan, ada 6 haknya saudara muslim ke muslim lain, ada 6. Di antaranya yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, kau ketemu sama temanmu di luar sana, haknya saudara muslim, kau ketemu sama dia, kasih haknya. Apa haknya? Berikan dia salam, assalamualaikum. Itu haknya dia, itu haknya. Makanya kalau kita ketemu, ini kenapa macam-macam ini siapa? Mundur ini. Hak saudara muslim kita. Ini sebentar bicara ya, tidak panjang. Ambil yang saya kalau ceramah itu langsung intisarinya saja, tidak panjang lebar. Saya tidak mau kasih panjang. Hak saudara muslim ke muslim lainnya, yang pertama apa? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai muslim menyampaikan salamku kepada muslim yang lain, maka muslim yang lain menjawab salamku juga dengan doa, mendoakan. Itu hak. Itu Nabi sendiri yang bersabda, di mana di dalam kitab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang ketemu antara satu dengan yang lain, maka siapa yang lebih banyak golongannya, maka yang lebih banyak golongannya lah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi kalau kita lewat di jalan, ada 4 orang baru kita sendiri, mana yang duluan beri salam? Yang banyak atau yang sedikit? Banyak. Yang banyak dikasih. Yang sedikit ya. Makanya kita sekarang ini banyak. Walaupun sebenarnya itu salam sebagai ejekan untuk kita semua, kan ada juga salam ejekan jemaah. Bagi anak-anak gaul milenial di luar sana, kalau kita pakai peci-peci begini salamnya sampai ketawa assalamualaikum. Itu banyak yang bercanda-canda salamnya di luar sana. Kalau kita melihat pakaian-pakaian seperti ini, itu pun juga masih dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan memberikan doa dan mendoakan. Ini. Terus di kitab ini lagi dikatakan, Kila ma huwa hunna wa isa da'anaka fa innaka tahjib. Setelah kau berikan salam kepada mereka, kau bertemu sama dia, ambil di tangannya. Kalau posisi kita di atas motor, bahwa ada orang beri salam di bawah, jalan kita terus, kalau saya kesini. Beda salam kalau ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil berjabat tangan.
Kalau semua di Facebook atau di WA ada orang bilang Assalamualaikum, 300 orang di dalam grup bilang Waalaikumsalam, lobet HP atau tidak? Lobet. Hah? Lobet. Makanya kalau ada orang beri salam di WA Assalamualaikum, ada yang satu jawab, kedua pada gugur semua orang yang ada di dalam grup itu. Tidak usah bikin jawab dari satu-satu. Tereng, 300 kali bunyi itu HP kalau. Makanya tidak diwajibkan kalau di dalam HP. Tapi kalau di luar HP, dunia nyata, bukan dunia online, bukan dunia digitalisasi. Sekarang ini apa-apa karena HP semua, maka perkara wajib dalam mengucapkan salam dan menjawabnya itu tidak dihukumi di dalam HP. Ya. Kira-kira jamaah kalau lagi BOL atau BAB atau kencing ada orang bilang salam di kamar mandi, jawab tidak? Tampaknya biasa orang masuk HP-nya juga berarti kencing. Sambil kencing pegang HP juga. Ya, sambil ada juga BAB, sambil BAB main HP. Ya, ada orang lebih parah lagi sambil naik motor main. Dia tidak sayang nyawanya. Dia tidak sayang. Kalau kita berkendara di motor, kasih haknya orang yang punya kendaraan. Apa haknya? Kan itu undang-undang lalu lintas sudah diatur. Yang kanan jalur cepat, yang kiri jalur lambat. Kadang-kadang jalur cepat dipakai sama orang yang loyo-loyo bawa mobil. Emosi di belakang. Aturan-aturan kadang-kadang tidak paham orang. Ya. Apa caranya bisa? Nah, begitu juga salam. Sudah bikin salam, baru bersalaman lagi. Apabila kau bertemu dengannya, ucapkan salam. Apabila dia mengundang kamu, nah undang ki jamaah. Di grup itu banyak sekali undangan jamaah. Iya, banyak di grup itu tukang intip ki. Tukang intip. Undangan. Itu sekarang aplikasi WA ketahuan ki kalau pesan itu sudah dibaca atau tidak. Saya mengirim 5 menit setelah saya mengirim, saya buka info. Saya lihat berapa orang yang baca, berapa orang yang tidak. Saya lihat itu. Tapi sekarang banyak tukang intip nih. Aku bilang tuh itu di dunia nyata juga banyak tukang intip tadi. Di Facebook juga ternyata banyak tukang intip. Kalau saya mau di grup PENA YSF yang bergabung di Ukhuwah YSF itu ada sekitar 200, kurang lebih 200 di dalam. Tapi yang kirim-kirim gambar barang orang yang nama di situ muncul. Bersyukur kalau masih ada orang yang menebar nasihat di HP daripada film XX yang terkirim. Iya, bersyukur masih berterima kasih kalau ada grup dakwah kita gabungi dan lalu kita keluar. Apa? Ada nih ada seorang penuh memorinya sekarang itu bisa disetting itu DW ya. Semua chat gambar tidak bisa masuk di motor. Bilang di situ tidak. Bahkan dari dikasih bunyi pun juga bisa. Jangan itu bilang full memorinya. Kalau ilmu agama. Tapi coba nih kalau grup-grup senam, grup-grup SMP, grup-grup pramuka, grup-grup apa-apa saja, bertanya itu di dalam. Tapi kalau grup dakwah ada nih 10 orang kirim gambar nasihat, langsung keluar tanpa permisi. Padahal itu di grup sekarang sama juga kalau masuk rumah, kalau diundang kita baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Kalau diundang kita baik-baik, keluar juga baik-baik. Bilang begini, Habib, capek Pak dengar nasihat tak? Motor beda. Sekarang canggihnya itu ceramah. Dulu waktu di zaman saya masih sekolah jamaah belum ada namanya wifi, tidak ada wifi, tidak ada kuota yang ada pulsa. Dulu itu lebih mahal nomor daripada HP. Nomor saya ini jamaah 0852 seterusnya titik-titik. Ini kurang lebih sudah 20 tahun. Saya bikin dulu 1 juta lebih itu nomor. Sekarang ini nomor kali lebih murah. HP-nya, betul ini jamaah. Yang
pakai nih HP Nokia 311, Nokia Ante, Nokia apa, Komet, Ericsson, iPhone. Ya. Dulu biar iPhone ya. Baru Nokia lah, sama Ericsson apa, Ericsson. Itu bersyukur. Makanya kalau ketemu kita sama orang salam, sudah salam, dari salam. Yang kedua, saling apa? Saling menghormat. Nah undang kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau berpulang ke rahmatullah, kita tahu ini saudara tak rajin sikit. Kita tahu dia meninggal 3 hari berturut-turut tidak pernah datang. Nanti kalau meninggal tongki atau keluarga tak meninggal sunyi orang datang, jangan salahkan karena kita sedikit datang juga kalau diundang. Ini contoh jemaah. Kalau mau didatangi oleh orang banyak pada saat meninggal atau pada saat bikin acara balas membalas sedih. Jangan kita saja yang mau didatangi, giliran orang bikin acara sunyi. Saling balas. Saya ini suka bicara nyentil-nyentil. Yang kena silahkan, yang tidak kena dalam masalah saya itu the point kalau bicara. Tidak pernah ada mau simpang-simpang di hati. Itu saya daripada saya ada istilah jangan ada dusta di antara kita. Coba rasakan nih kira-kira kalau kita bikin acara, kita undangi orang di sini ada 100, yang hadir cuma 3, enak perasaan tidak? Tidak enak jamaah. Tak enak, kacau anggota. Pahami kita? Tak enak jemaah. Minimal hadir atau kalau tidak bisa dia hadir, bilang di situ WA sama orang yang orang berduka. Mohon maaf saya tidak bisa. Saya lagi begini, saya lagi begini. Berubah itu mindset. Karena sekarang ini lebih banyak bicara di HP daripada ketemu. Sekarang dunia ini sekarang lebih banyak orang bercakap lewat HP daripada ketemu langsung. Makanya pada saat itu kalau dia undang sekarang itu kalau nak undang si A, makanya ini sekarang banyak percetakan undangan ini banyak yang protes karena adanya HP. Jarang orang bikin undangan lewat WA sekarang, lewat Facebook, lewat apa, akhirnya banyak yang terus usahanya. Kalau kita tidak cepat balik setir, maka terlambat di jamaah. Itu yang ketiga, penuhilah undangannya. Apabila dia diminta nasihat, nasihati dia. Nasihati kalau dia minta. Ternyata menasihati orang tanpa dia tidak minta dinasihati itu tidak boleh, kecuali kalau kita berada di majelis, berada di masjid. Kalau di luar sana itu juga ada di dalam kitab ini juga dikatakan saling menasihati antara satu dengan yang lain, saling menyampaikan yang hak itu yang hak, yang batil itu batil, saling sampai menyampaikan. Itu yang keempat. Kelima, meminta yang kelima nasihat apabila dia bersih. Tadi saya bersihkan. Apa jawabannya kalau kita mendengar apa bersih? Bukan jasa Allah khair. Kita dengar orang bersih, doa. Kalau orang yang didoakan tadi dengan doa yang seperti itu tadi, orang yang mendengar doa yang bersih tadi apa jawabannya? Ya. Dan habisnya itu kalau mau saling sambungnya masih panjang. Bersih juga tidak boleh tidak tutup mulut. Kalau orang bersih itu tutup mulut, menguap, tutup. Jangan menguap. Kalau ada orang banyak di sekitar, jangan juga menguap sampai keluar suara. Apalagi sudah makan, menyanyi di depan orang. Ini semua perlu diperhatikan. Sebenarnya bukan hal yang wajib, tapi kalau yang kecil-kecil ini dijaga, orang pasti bilang ini orang punya ilmu.
Lihat dari kecil. Saya mau tanya, setan minum pakai tangan apa? Setan minum pakai tangan apa? Setan makan pakai tangan apa? Semua kiri kalau setan. Bayangkan saya selalu ulang-ulang. Setan itu minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Kecuali orang yang kidal betul. Kiri dan lekan. Kidal, kiri, dan lekan. Artinya dia tidak bisa. Kidal, kiri dan lekan. Sebenarnya kiri. Dia apa namanya kalau apa? Tidak bisa. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Ulang-ulang itu saya tanya. Masih banyak yang jebol. Kadang-kadang kalau dilihat duduk, kalau tidak ada yang lihat berdiri. Kalau ada yang lihat duduk, pura-pura duduk. Tapi kalau tidak ada orang wes. Yang lebih parah lagi tidak tinggal di jalan sambil minum. Alhamdulillah. Dulu itu pelan-pelan, biar sedikit. Kalau kita cinta sama Nabi, apanya yang diikuti? Nabinya atau ajarannya? Tidak bisa diikuti Nabinya jamaah karena bukan dia mantap. Jadi sekarang kalau kita cinta sama Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, kerjakan ini. Kalau tidak mampu dikerjakan ini semua apa yang dikerjakan oleh Nabi, ambil satu persatu saja. Itu namanya cinta. Cinta itu jamaah, orang yang sudah pernah jatuh cinta jamaah, itu susah tidur. Di mana-mana terbayang sama orang yang dicintainya. Bahkan setiap menit detik menanyakan tentang perihal orang yang dicintainya. Sudah mau makan sayang? Lagi di mana ki sayang? Yang berapa kekujurku sayang? Enak sayang-sayangnya begitu nanti sudah dicap kabul umpam ya anak-anak. Jangan hotel-hotel boleh. Moro-moro ini. Jangan hotel-hotel buat terus. Capek kamu telepon. Tapi kalau waktu udah pacaran luar biasa. Itu luar biasa. Nah tanya gitu. Ada lagunya saya mau kaitkan ini orang yang jatuh cinta. Mau makan ku ingat namamu, mau tidur ku ingat namamu, oh Demba. Bahlul. Ada tahu nggak artinya bahlul? Nah ini kalau jatuh cinta, itu cinta itu kalau anak muda bilang apa artinya? Marwah tahu itu? Bucin. Apa artinya bucin? Budak cinta. Masya Allah. Bucin. Yang biasa saya dengar itu bucan gitu. Bucanti. Ini ternyata ada bucin. Budak. Ada juga cinta. Cenderona HP. Ada juga cinta. Cerita indah namun tiada arti. Ada juga cinta. Panas-panas daya ayam. Dan dikirimkan pulsa, tak putusnya yang pacar. Jadi jemaah, nah itu hatinya muslim ke muslim. Di mana diambil? Hadis riwayat Al-Bukhari halaman 41. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabda dari Abu Hurairah, kalau bertemu ke orang salam, saling doa mendoakan, saling bantu membantu, bukan saling menjalakkan. Apa aja? Saling menindis, saling menggesek. Ya, harus saja. Insya Allah ini juga supaya kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua mulai dari sekarang kerjakan yang kecil-kecil agar yang besar itu kita bisa jalankan dengan istiqomah. Kalau kecil dijaga insya Allah.
Hah? Duduk minum dalam keadaan berdiri atau duduk, yang mana lebih baik? Duduk. Nanti kalau kalian berdiri baru itu sampaikan. Makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Pakai berapa tangan? Kalau Nabi, kalau kita, kalau ini saya 10 jari, 10 jari. Akan tuh nasi kopat. Bahkan anehnya orang Indonesia, saya tidak sebutkan daerahnya, saya sebutkan Indonesia. Anehnya kalau orang Indonesia kalau pergi pengantin, ya, kalau pergi pengantin atau diundangi, itu orang Indonesia itu kalau disuruh pergi makan, strategi makannya jauh sekali. Pertama lauk dulu, nah isi semua lauk. Sudah itu bungkus ke nasi, tidak kelihatan yang lauk. Tidak kelihatan. Lauk dulu, baru udah bungkus nasi. Sudah itu, nah kasih lagi anu. Ini pengalaman pribadi. Saya cerita sedikit. Nah bungkus lagi. Akhirnya sudah itu nama pergi di kursinya. Nah makan, baru bagi yang atas tidak mampu menghabisi. Kenapa? Karena di bawah masih ada standby. Dia pikir kalau orang terlalu banyak tak makan pasti ada sisa. Ambil biji secukupnya karena tidak habis. Nanti kalau habis tambah lagi daripada ambil yang warna-warni di bawahnya dengan yang putih, baru warna-warni lagi di atas, tambah lagi es buah. Subhanallah. Jadi semoga kita semua ini minta maaf ya. Saya begini karakterku kalau ceramah selalu menyinggung supaya cepat orang sadar. Karena kalau saya pakai bahasa kalbu susah sekali pakai bahasa. Iya, susah sekali. Karakterku saya ceramah seperti itu. Jadi kalau ada memang yang lain-lain kuliah, langsung saya tegur karena saya cinta gitu. Kalau saya tidak cinta saya tidak tegur gitu. Kalau ada orang tua sudah biarkan anaknya di luar sana, maka dia cinta atau tidak? Kalau ada orang tua masih mencari anaknya walaupun dia sudah punya istri, anak, cucu, tetap ditepuk, berarti orang tua masih cinta. Jadi kalau saya tegur gitu, berarti saya cinta sama dia. I love you. You understand? Yes. You forget or not? Dia tidak tahu artinya apa, dia bilang Fred. Fred. Jadi insya Allah yang belum salaman kita saja. Salaman. Adakah yang kemarin tidak sempat ke rumahnya ini, ada pernah di apa salaman kita saja. Salaman. Karena salaman itu menggugurkan dosa. Itu yang saya bisa sampaikan jamaah. Maaf lahir batin. Kalau saya ada salah, bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling memaafkan. Memang kalau kita mau cepat sembuh, harus obatnya yang pahit sekali. Jadi kalau kita mau sembuh, makan obat yang paling pahit. Coba itu sembuh. Kalau ada orang penyakit gula, dia dikasih jamu, maka jamunya Sabiloto. Atau Paria. Obatnya itu. Paria. Tapi harus continue, tidak. Kalau ada orang sakit gula parah, Paria. Insyaallah itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.